Selamat berjumpa kembali para pengunjung sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara kerja dari sebuah elevator pada bangunan berlantai 2, di mana saudara telah melihat di layar ada beberapa buah rangkaian. Yang pertama di atas ini sampai kemari, ini disebut dengan rangkaian utama. Kemudian yang di bawah ini disebut dengan rangkaian kontrol. Rangkaian kontrol untuk mengontrol rangkaian utama yang ada di atasnya ini. Kemudian di sebelah kiri ini adalah rangkaian kontrol juga, tapi untuk mengoperasikan elevator menuju lantai 1 dengan menekan tombol 1, untuk menuju lantai 2 dengan menekan tombol 2. Kemudian ini adalah indikator untuk menyatakan bahwa elevator tersebut sudah berada pada lantai 1 atau lantai 2. Saudara sekalian, bila rangkaian ini saya aktifkan atau saya beri catu daya listrik, maka rangkaian-rangkaian kontrolnya akan aktif, di mana rangkaian kontrol yang di sini yang berada dekat elevator ini adalah rangkaian kontrol penguncian yang dilakukan oleh limit switch 1 dan limit switch 2. Masing-masing limit switch ini diserikan dengan satu buah kontaktor, di mana limit switch 1 dihubungkan seri dengan kontaktor limit switch 1. Limit switch 2 ini dihubungkan secara seri dengan kontaktor limit switch 2. Kemudian di bagian bawah adalah rangkaian kontrol untuk mengontrol daripada rangkaian utama. Di sini terdapat 3 buah kontaktor. Pertama adalah kontaktor 3. Kontaktor 3 gunanya untuk mengatur arus yang masuk ke kontaktor 4 dan kontaktor 5. Jadi jika kontaktor 3 sedang dioperasikan, maka kontaktor 3 dengan saklar normally open di sini dapat mengalirkan arus ke kontaktor 4, sehingga yang berfungsi adalah kontaktor 4, sedangkan kontaktor 5 tidak bisa dioperasikan. Kemudian saudara sekalian, di atas ini kita lihat ada 2 saklar. Ini adalah saklar pengunci untuk mengendalikan elevator, di mana di atas ini adalah saklar normally close dari kontaktor limit switch 2. Artinya ini adalah saklar pengunci daripada lantai paling atas, yaitu diambil dari saklar normally close dari kontaktor limit switch 2. Kemudian yang bawahnya ini adalah saklar normally open dari kontaktor limit switch 1 yang diambil dari lantai paling bawah, di mana di sini kita dapatkan adalah kontaktor limit switch 1. Jadi saklar normally open dari kontaktor limit switch 1 inilah digunakan sebagai pengunci di sini. Di mana cara kerjanya? Ketika elevator berada di lantai 1,
maka limit switch 1 tertekan, maka kontaktor limit switch 1 tidak bekerja. Artinya saklar normally open dari kontaktor limit switch 1 ini tidak beroperasi, itu dalam keadaan open. Sehingga dua saklar daripada kontaktor 3 ini yang ada di atas ini akan hidup bergantian. Bila kontaktor 3 yang hidup, maka saklar normally open kontaktor 3 ini menutup, maka dapat mengalirkan arus ke kontaktor 4. Maka motor hidup dengan arah ke bawah atau menggerakkan elevator dari lantai 2 ke lantai 1. Tetapi bila kontaktor 3 dalam keadaan tidak beroperasi, maka yang berfungsi adalah saklar normally close dari kontaktor 3 ini, yang dapat mengalirkan arus ke kontaktor 5, yang menyebabkan motor akan bergerak arah naik, yang menyebabkan elevator bergerak dari lantai 1 ke lantai 2. Coba kita lihat di sebelah kanan atas ini. Ini ada dua tombol, yaitu tombol S1. Ini untuk menggerakkan elevator ke lantai 1. Kemudian tombol S2. Ini untuk menggerakkan elevator ke lantai 2. Bila elevator berada pada lantai 1, maka limit switch 1 akan tertekan dan kontaktor limit switch 1 tidak bekerja. Maka saklar normally open yang ada di sini, yang diserikan dengan tombol S1, tidak bekerja, tetap dalam keadaan open, dalam keadaan terbuka. Sehingga bila kita tekan S1, maka kontaktor 1 tidak akan bekerja. Maka yang bisa bekerja adalah rangkaian yang kedua ini. Karena apa? Karena limit switch 2 dalam keadaan terhubung dengan sumber arus menyebabkan kontaktor limit switch 2 dapat bekerja. Dengan demikian, saklar normally open dari kontaktor limit switch 2 dalam keadaan menutup, menyebabkan arus dapat mengalir bila kita tekan tombol S2 menuju kontaktor 2. Sehingga kontaktor 2 akan menutup saklar normally open yang ada di sini, sehingga arus masuk ke kontaktor 5. Akibatnya motor bergerak arah naik, yang menyebabkan elevator bergerak ke lantai 2. Setelah elevator berada pada lantai 2, maka elevator akan menekan saklar ini yang disebut dengan limit switch 2 ini, sehingga kontaktor limit switch 2 akan berhenti bekerja. Sedangkan limit switch 1 akan terhubung kembali dengan sumber arus, sehingga kontaktor limit switch 1 akan bekerja lagi. Dengan demikian, saklar normally open dari kontaktor limit switch 2 akan kembali ke posisi semula, itu dalam keadaan open, dalam keadaan terbuka, dan saklar normally open dari kontaktor limit switch 1 akan menutup. Maka arus akan masuk melalui tombol S1 bila kita tekan menuju kontaktor 1, sehingga saklar normally open dari kontaktor 1 yang ada di sini akan menutup, sehingga arus masuk menuju kontaktor 4. Kenapa? Karena saklar normally open dari kontaktor limit switch 1 menutup, sehingga saklar normally open dari K3 ini akan dapat mengalirkan arus karena sudah menutup. Maka kontaktor 4 akan bekerja. Dengan bekerjanya kontaktor 4, maka motor akan bergerak ke arah bawah. Artinya elevator bergerak dari lantai 2 ke lantai 1.
Jadi inilah fungsi daripada saklar penguncian ini. Bila elevator berada di bawah, maka saklar normally open ini dalam keadaan normal, dalam keadaan open atau dalam keadaan terbuka, maka kontaktor 3 tidak bisa berfungsi. Maka yang akan bekerja nanti adalah kontaktor 5 dengan menggerakkan elevator ke arah atas, menggerakkan elevator dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bila elevator berada pada lantai 2, maka limit switch 2 akan mati, akan memutuskan arus yang menuju ke kontaktor limit switch 2, maka kontaktor limit switch 2 akan mati atau berhenti bekerja, maka saklarnya kembali ke posisi normal dalam bentuk normally close, sedangkan bawah sudah menjadi tertutup sehingga arus dapat mengalir ke kontaktor 3. Dengan demikian, maka saklar normally open kontaktor 3 ini dapat mengalirkan arus ke kontaktor 4, maka motor akan bergerak arah bawah, menyebabkan elevator bergerak dari lantai 2 ke lantai 1. Kemudian sementara itu kita lihat di sini ada indikator yang menunjukkan posisi daripada elevator. Bila elevator berada di lantai 1, maka lampu 1 akan menyala. Karena di sini ada saklar normally close dari kontaktor limit switch 1. Jadi kalau kontaktor limit switch 1 dalam keadaan tidak bekerja, maka harus mengalir ke lampu L1, menyatakan elevator berada di lantai 1. Bila elevator berada di lantai 2, maka saklar limit switch 2 akan tertekan dan kontaktor limit switch 2 akan mati, maka arus akan mengalir dari saklar normally close dari kontaktor limit switch 2 menuju ke lampu 2. Artinya ketika lampu L2 hidup, berarti elevator sudah berada di lantai yang kedua. Coba perhatikan, saya akan mengoperasikan rangkaian elevator ini. Pertama saya aktifkan dulu rangkaiannya. Ya, sekarang rangkaian sudah aktif. Kemudian saya mau menggerakkan elevator ke lantai 2. Saya tekan tombol S2. Ya, setelah berada di lantai 2, kita lihat lampu 2 hidup, menyatakan bahwa elevator berada pada lantai kedua. Kemudian saya mau menurunkan elevator ke lantai 1, klik tombol S1. Ya, demikianlah saudara cara kerja daripada elevator ini secara keseluruhannya. Demikianlah saudara sekalian cara kerja daripada elevator atau lift pada bangunan berlantai 2 ini. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saudara sekalian, dan sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.